Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan Geledek TV. Ya, kembali lagi kita ngobrol santai bersama kawan-kawan muda. Masih semangat muda. Dan memang saat ini kawan-kawan ini sedang berada di universitas menjalankan kuliahnya ya. Baik, mungkin dari ujung sebelum kita ke tema, dari ujung utara dulu memperkenalkan diri mungkin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama Tiang, nama saya Yuspa Ismail, asal Bringgawaya, Desa Anggeraksa. Sedang masih dalam proses menjadi mahasiswa, belum menjadi sarjana ya. Masih proses menjadi mahasiswa di Universitas Bumi Gora Mataram. Ya, luar biasa. Mungkin Bung atau Dinda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa Geledek TV ya, dimanapun berada. Perkenalkan saya Yandis ya, dari mahasiswa STIA Muhammadiyah Slow. Ya, itu aja ya. Itu Mungkin aja. bisa diperkenalkan pacarnya siapa gitu kan. Supaya kita relax aja. Nanti itu Gitu. di belakang Ya, layar. jadi malam hari ini masih menjadi tanda tanya ya, misteri Tusela yang memang masih sering dibicarakan di beberapa media sosial dan media online juga. Jadi mungkin di pandangan kawan-kawan mahasiswa ini, pandangannya tentang peribahasa Tusela ini gitu kan. Karena ini masih dalam diskusi di beberapa, saya lihat di grup WA juga gitu kan, masih menjadi pertanyaan gitu. Karena memang ada kaitannya di salah satu program bantuan kepada masyarakat. Pada pandangan, karena ini statement tentang Tusela ini kan kenapa kemudian menjadi pembicaraan, karena memang pejabat publik gitu. Dan ini memang wajar dibicarakan karena yang berbicara memang menjadi sorotan media, sorotan masyarakat gitu kan. Dan kawan-kawan mahasiswa juga mungkin pasti akan menyoroti gitu kan ketika ada sebuah statement yang kemudian agak sedikit berbeda dalam kondisi normalnya misalnya. Kalau di pandangan kawan-kawan muda ini, kawan-kawan mahasiswa, tentang istilah dari Tusela itu sendiri seperti apa? Mungkin dari Bung siapa tadi? Yuspa ya. Bung Yuspa atau Dinda Yuspa seperti apa gitu? Karena memang sebelum malam hari ini saya juga pernah media Geledek TV juga pernah mencoba mengupas itu, tetapi masih tanda tanya besar gitu tentang istilah daripada Tusela itu sendiri dalam kaitannya dengan kisruh salah satu program sosial kepada masyarakat. Mungkin kalau Dinda seperti apa tentang istilah Tusela ini? Ya, silakan Dinda. Baik. Pandangannya gitu. Oke. Ya, menurut pandangan saya terkait dengan isu yang hari ini ya. Ya. Terkait dengan Tusela versus Tusela ya. Ya, Tusela gitu ya. Tusela. Ya. Tusela ya. Ya. Itu kan bahasa Sasak ya. Ya. Tusela. Jangan-jangan beda nih bahasa di Pringgabaya dengan saya orang Mas Pagi, bisa saja beda gitu kan. Iya. Atau di Selong nih beda juga gitu kan. Ya, silakan. Sama ya. Tusela, arti kata Tusela versus Tusela terkait dengan program pemerintah ya. Iya. Terkaitkan dengan program pemerintah jadi pandangan saya ya mohon maaf sebelumnya pada publik lah istilahnya Ya. terkait dengan Tusela versus Tusela di program ini ya sesuai dengan pandangan saya yang saya baca pada hari ini ya. Tusela versus Tusela ini artinya bahwa kalau bahasa mahasiswanya Ya. ketika singa lawan singa akhirnya yang ketiga itu menjadi domba ya. Iya. Berarti kalau Tusela dengan Tusela yang ketiga siapa? Ya. Ya.
kalau Tusela dengan Tusela ini itu yang ketiga ini dia lebih ke arah apa ya, istilahnya ini ada miskomunikasi mungkin saja terjadi seperti itu kan. Ada Masalah ini miskomunikasi program, gitu. ya. Ya. Ini kan kita berbicara masalah program ini kan, Ya. program pemerintah dan Ya. muncullah isu Tusela versus Tusela. Tusela ya. Ya, ini jangan-jangan ini ya, Ya. ya wajar saja kita berprasangka kan. Ya. Ya, ini jangan-jangan mungkin terjadi apa ya ini, kurang koordinasi antara dua belah pihak ini mungkin kan. Iya. Seperti bahasa Sehingga muncullah istilah Tusela itu. Iya. Karena tidak terbangun komunikasi, itu Iya, mungkin terbangun. maksudnya Dinda ya. Iya. Muncullah Tusela. Kalau Bung Yandis itu berpandangan dengan apa isu yang saat ini sedang terkait dengan Tusela ini seperti apa? Oh iya, terima kasih ya. Saya sapa dulu kawan saya ini juga kawan sejalan dalam arti Ya. walaupun jalan sidang paripurna jalanan dia beda sama kita di Lombok Ya. Timur kan. Kalau Ya. kita Lombok Timur kan di Ya. perempatan BRI lah. Kalau dia Kalau kan dia di perempatan BI ya. Ya, BI. Kalau di sini BRI, kalau di sana BI ya. Iya. Oke. Jadi yang pertama, saya secara pribadi sebagai seorang aktivis dan mahasiswa tentunya menyayangkan statement salah satu figur atau tokoh publik terkait Tusela vs Tusela. Karena apa? Kalau kita berbicara Tusela vs Tusela ini kita kembali kepada misteri. Ini hal yang sangat misteri sebetulnya. Misteri itu seperti apa mungkin juga akan kita kupas sedikit. Jadi misteri itu kan sesuatu hal yang belum pasti. Ya. Itu siapa dan dia bekerja apa dan dia berbuat apa. Ya. Dan inilah yang kemudian saya pada malam hari ini hadir juga berterima kasih pada Geledak TV bahwa ingin menggugat ya. Jadi kami yang mahasiswa ini tergugah pikirannya ini ada apa sehingga munculnya Tusela vs Tusela ini. Jangan sampai ini seolah-olah menyudutkan secara universal dan secara keseluruhan bahwa apa istilahnya Tusela vs Tusela ini menyudutkan secara keseluruhan. Jangan sampai itu terjadi. Kalaupun misalnya dalam misteri ini tokoh publik atau kepala dinas sosial hari ini yang berstatement seperti itu, silakan dalam arti memberikan kepastian siapa di balik Tusela yang dimaksud tersebut supaya ada kepastian. Kita ini tidak bermain dalam dunia sinetron ya, kita bermain dalam dunia nyata Pak. Jadi kalaupun hari ini misalnya kalau masalah opini publik terkait Tusela vs Tusela ini nggak berkepanjangan, silakan. Saya secara pribadi sebagai aktivis dan mahasiswa meminta kepala dinas ini bukan persoalan baper atau bagaimana, tetapi ini demi masa depan kita para mahasiswa dan aktivis ini supaya nggak dicap sama loh. Supaya nggak dicap sama gitu. Mereka gayanya berbeda, silakan terangkan kepada publik siapa Tusela vs Tusela ini. Ya, jadi memang kan begini. Itu maksud saya. Jadi kenapa kemudian menjadi sebuah misteri terkait statement Tusela ini kan berawal memang dari statement Kadis sendiri gitu kan. Nah ini kan harapan kita, pandangan kawan-kawan ketika mungkin melihat media gitu kan, di beberapa media online dan media sosial ini kan masih menjadi sebuah perbincangan terkait dengan sesungguhnya Tusela ini yang mana gitu kan. Dan beberapa kawan-kawan mahasiswa dan merasa bertanya-bertanya gitu tentang Tusela ini gitu kan, karena lebih-lebih kalau misalnya di situasi kaitan dengan salah satu program dari Kementerian Sosial gitu kan, di situasi kita pada masa pandemi saat ini kan, ngeri kalau misalnya di situasi ini lalu kemudian ada isu-isu yang atau statement yang kemudian agak beda dalam kondisi yang wajar gitu kan. Kalau Dinda melihat ini seperti apa sih? Apakah pas dalam kondisi ini peribahasa ini dikeluarkan atau seperti apa nih permintaan dari kawan-kawan mahasiswa nih terhadap Kadis terkait? Apakah perlu ada klarifikasi atau seperti apa gitu? Ya, kalau kita melihat misalnya kisruh BPNT ini atau proyek BPNT ini
dilakukan misalnya apa istilahnya disuarakan persoalan-persoalan di dalamnya oleh kawan-kawan kita yang siapa mungkin maksud daripada kadis sosial itu silakan. Kalau saya rasa silakan, maksudnya sebutkan itu siapa. Tapi kalau pada kondisi kita apalagi kita di tengah pandemi wadah global ini mengeluarkan statement atau istilah-istilah yang membuat suasana semakin agak seksi, agak seksi dan instabilitas, mengundang Ya. instabilitas, Ya. itu saya rasa Pak Kadis dan tokoh publik ini dia harus memfilter dulu, atau bahasa anunya kita harus bertabayun dulu supaya baru kita berstatement. Jangan sampai ini menjadi jadi hal-hal yang memicu gitu ya. Semangat kobar kawan-kawan yang lain ikut tersinggung juga dengan pernyataan ini. Ya, ikut tersinggung gitu. Jangan sampai tusela semua kita mahasiswa ini tusela, pemuda ini tusela, yang turun ke jalan itu tusela. Ya. Jadi seolah-olah persepsi sehari ini menjurus ke sana karena belum ada kejelasan loh. Pernyataan ini menjurus ke siapa? Ini menjadi misteri. Makanya hari ini kita harus bongkar bersama. Ya. Bongkar bersama seperti apa misteri yang kemudian ditemukan ke siapa. Dan ya besarlah harapan kita untuk memperbaiki opini publik bahwa Semacam ada klarifikasi langsung lah, misalnya pada dari kadis ini juga sendiri. harus mengklarifikasi, oh ini tuh sela ini. Ya. Karena kalau misalnya tidak ada klarifikasi ini kan akan menjadi bola liar lah yang kemudian terus ke siapa dan siapa gitu kan, dan akan menjadi pertanyaan. Itu maksud kita, karena jangan sampai menjadi bola liar dan siapa saja berhak untuk menendang, dan itu membuat penjaga gawang semakin sulit juga untuk menjaga stabilitas di tengah situasi seperti ini. Ya, kalau kawan aktivis Mataram bagaimana ini? Karena ini ada kawan aktivis Lombok Timur dan kawan aktivis Mataram ini. Ya, kira-kira gimana melihat isu yang terjadi di Lombok Timur ini tentang istilah dari Tusela sendiri dalam misteri Tusela dalam kemelut yang terjadi di program BPNT ini? Seperti yang sudah diterangkan oleh kawan saya. Ya, mungkin kan pandangannya beda gitu kan karena kalau di Mataram biasanya pandangannya beda gitu kan dengan Agak kotaan gitu ya. Iya, silakan. Setelah saya dengar beberapa pembahasan tadi, seperti yang dikatakan Bung Yanis tadi, bahwa sebenarnya dapat saya simpulkan terkait dengan Tusela. Iya. Ya. Di sini tempat permasalahannya sebenarnya instansi pemerintahan terkait dengan kadis. Ya, kenapa tidak ada keterbukaan akan hal ini? Jikalau memang di Lombok Timur terjadi hal-hal seperti ini, kenapa harus memakai bahasa istilah? Artinya di sini membuat peperangan antar mahasiswa melawan mahasiswa, jadinya kan? Yang saya simpulkan tadi. Ya, alangkah lebih baiknya tolong harapan kita kepada kadis tertentu supaya kita melakukan klarifikasi terkait dengan hal ini. Jangan istilahnya jangan disembunyikan lah. Siapa sih oknum ini? Kira-kira yang menjadi Tusela 1 dan Tusela 2 ini kira-kira siapa? Biar clear supaya tidak terjadi ini ibarat lempar batu sembunyi tangan. Gitu ya. Ini istilahnya. Iya, Jadi lempar kan terus menjadi pertanyaan gitu ya. Iya, akan Benar terus juga ini. tanda tanya. Sampai kapanpun kalau tidak ada keterbukaan, ya minimal kita dipertemukan, ya silaturahmi lah istilahnya kan, sesama mahasiswa dan lain sebagainya kan, sama dengan kadis kan, seperti apa sih permasalahan sehingga dikatakan Tusela versus Tusela? Karena kan begini Dinda, supaya lebih ini. Jadi karena dari berawal dari salah satu opini yang menurut di media itu, bahwa ada beberapa oknum gitu kan, TKSK, lalu kemudian ada Kades juga di situ, lalu kemudian beberapa hari ini terakhir ini juga ada keterlibatan pejabat juga dalam proses pengadaan program ini. Nah, ini yang kemudian istilah munculnya istilah itu berawal dari itu gitu. Artinya kawan-kawan ini kan bersuara bahwa ada beberapa oknum gitu kan, ada beberapa oknum itu yang terlibat dalam hal itu, karena sesuai dengan Petum kan tidak boleh kan begitu.
Nah, dengan statement seperti itu lalu berstatementlah Kadis sendiri gitu kan, bahwa di situ ada istilah yang muncul tusela tadi gitu. Sesungguhnya bukan antara benturan mahasiswa dengan mahasiswa, tidak gitu. Nah, apakah itu juga, ini kan masih tanda tanya besar gitu kan di istilah daripada tusela. Dengan kalau dari pandangan kawan aktivis yang ada di Mataram mungkin kan bisa pernah membaca gitu kan, seperti apa sih gitu kan dari opini yang berkembang terkait dengan opini tusela ini. Kalau kawan Mataram melihat mungkin beberapa berita yang dibaca gitu kan terkait dengan persoalan ini, kalau pandangannya seperti apa gitu? Apakah ini hanya mainan isu saja gitu kan, atau misalnya hanya menggiring persoalan opini ini kemana-mana, tetapi pihak ini misalnya, ini kan masih kita bertanya, ini kan kita tidak menuduh gitu kan, usaha jalan misalnya gitu kan, ini kan bisa saja misalnya kan. Kalau pandangannya Dinda ini seperti apa gitu? Jadi begini mungkin ya. Ya, silahkan. Sebelumnya kita mohon maaf juga. Iya. Terkait dengan apabila nanti ada dugaan-dugaan ya. Ya wajar kita menduga kan. Ya, sebenarnya saya juga rakyat Lombok Timur sih khususnya. Iya. Kurang tinggal di Lombok Timur. Jadi mungkin ini sebuah kita ibaratkan ya. Jadi ini sebuah pelarian mungkin sebenarnya. Ini sebuah pelarian sebenarnya. Mengapa dikeluarkan statement-statement seperti itu? Mungkin ini sebuah penutup. Ya. Sebuah penutup yang kemudian yang hari ini muncul kan, akibat dari kan jalur untuk program ini kan dari atas sampai ke bawah ke tingkat program. Misalnya kita singgung masalah BPNT ini kan. Ya, ini jangan-jangan ini antara kedua belah pihak ini saling saling menutup diri atau saling menjaga diri dia, sehingga salah satu jalan keluarnya ya terpaksa mengeluarkan isu atau mengeluarkan statement untuk menjaga orang-orang inilah istilahnya kan, statement seperti itu. Kalau Dinda sendiri gimana? Ya kalau saya melihat, karena ini pasti mengikuti kayaknya setiap hari tentang isu-isu setiap hari. Jadi kalau tadi bisa diadu sama bahasanya kawan kita aktivis Mataram ini, bahwa yang pertama ada upaya saling menyelamatkan diri, dalam arti ada upaya saling mengamankan diri dengan menghadirkan statement-statement seperti ini. Kalaupun persoalan ini betul ya beredar di publik, ya silakan diterangkan saja kalau saya. Karena ini kan kenapa kemudian menjadi persoalan, karena ini kan pejabat ini yang mengeluarkan istilah tusela ini kan kita temanya tusela gitu kan dalam kisruhnya program BPNT itu. Muncullah sebuah istilah tusela tadi itu. Jadi kan yang menjadi juga di sana kan ada jangan sampai tusela itu ada bagi-bagi jatah atau apa ada bagi jatah dan lain sebagainya. Makanya saya ingin mengatakan malam ini supaya jelas loh. Ini yang bergerak mengatensi persoalan ini siapa? Tusela itu siapa? Dan tusela yang satu itu siapa? Jangan-jangan tusela yang satu itu kawan-kawan terarah kepada kawan-kawan semua aktivis yang ada di Lombok Timur, dan yang satunya adalah ada pada pihak yang mengalir atau sebagai supplier BPNT ini tersendiri. Ini yang menjadi biar nggak ngawur lah di opini publik ini. Jadi Pak Kadis juga saya minta untuk menyatakan sikap seperti itu atau klarifikasi lah. Jadi memang masih kayaknya ini saya juga selaku ini masih penasaran ini dan terus akan mencoba. Ya harapan kalau dari host sendiri sih berharap mudah-mudahan yang mengeluarkan statement bisa duduk untuk bisa klarifikasi terhadap hal layak atau publik gitu. Ini sih harapan. Kalau
Tapi kalau teman-teman nih, sebelum kita akhiri diskusi atau mungkin ngobrol santai kita malam hari ini di studio Gledek TV, apa sih harapan kepada semua nih pejabat lah, supaya tidak, khususnya pejabat kita yang ada di Lombok Timur lah, karena bukan hanya hari ini, sebenarnya sebelum-sebelumnya saya kira banyak juga pejabat-pejabat yang tidak sadar dengan statementnya yang kemudian mengarah ke bahan diskusi atau mungkin bisa saja menjadi bahan bulian di media sosial gitu. Nah, apa sih harapan selaku anak muda akan menjadi regenerasi terhadap bangsa ini gitu, khususnya kita di Lombok Timur lah. Seperti apa? Mulai dari Dinda lah. Apa sih harapan terhadap tokoh-tokoh atau mungkin pejabat kita lah gitu ya. Silakan. Jadi yang pertama mungkin terjadinya instabilitas dalam dunia birokrasi dan pejabat publik itu sebetulnya itu karena yang pertama tidak ada keterbukaan informasi publik terkait penyaluran, penggunaan dan lain sebagainya. Kalau dalam dunia mahasiswa, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan negara dan lain sebagainya, apalagi berbicara masalah dana dan sebagainya, itu sifatnya sensitif. Jadi perlu ada keterbukaan informasi publik terkait penggunaan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau masalah istilah-istilah atau statement-statement ya atau diksi-diksi yang digunakan oleh pejabat publik ini. Bung Rocky Gerung katanya diksi-diksi gitu kan. Harapan kita anak-anak muda ini supaya ini tidak menjadi istilahnya, ini sudah tidak menjadi persoalan lah dan tidak menjadi PR bagi kita semua anak-anak muda ini untuk berpikir kok statementnya seperti itu. Ini ada yang bilang alur dengan ngeremong, alur tusela, pes tusela, itu yang masuk kita. Jangan sampai statement-statement yang dianggap sepele tetapi itu mau menghebohkan publik. Karena ini statement para pemimpin dan para figur publik. Itu yang kemudian Bang Das saya minta ketika para para figur publik dan pejabat ini ingin berstatement dan lain sebagainya, tolong bertabayun dan melakukan filter terlebih dahulu. Apakah diksi yang digunakan itu akan banyak mudaratnya atau mengundang banyak manfaatnya? Itu sih harapan kita supaya kedepannya itu komunikasi untuk hal-hal yang bersifatnya publik harus dilakukan lah, supaya semua masyarakat Lombok Timur, pemuda, mahasiswa dan semuanya mendengar langsung informasi seperti ini dan lain sebagainya terkait informasi publik ini. Mungkin itu saja kan Dan. Sebelum saya pindah, mungkin terakhir harapan mungkin untuk segera klarifikasi mungkin terkait dengan yang mengeluarkan statement Tusela ini, apa mungkin terhadap figur ya. Jadi kalau menurut saya ya harapan ini harapan kita sebagai mahasiswa ya, seperti yang saya bilang dari awal, mohon statement Pak Kadis ini ya, kita bilang saja Pak Kadis karena di media itu yang kita baca Pak Kadis bukan orang lain. Kita maunya terang ini, tidak ada yang kita sembunyi-sembunyikan. Jadi klarifikasi. Jadi Pak Kadis juga harus mengklarifikasi, mengkerucutkan siapa sih Tusela yang tertuju pada statement dan diksinya Pak Kadis itu. Jangan sampai menjadi buyar dan semua mahasiswa disamakan, pemuda disamakan. Itu yang kita nggak mau. Mohon Pak Kadis lewat malam ini secara pribadi sebagai seorang mahasiswa dan aktivis untuk juga rendah hati untuk melakukan klarifikasi kepada publik terkait ini. Mungkin itu saja kan kalau dari saya. Terima kasih sekian. Dinda mahasiswa gerakan di Mataram bagaimana? Silakan, mungkin apa terkait dengan pejabat publik kita itu. Jadi menurut saya ini sekedar saran sebenarnya saran. Kalau kita berbicara masalah anggaran dan lain sebagainya, penyaluran seperti BPNT kan sifatnya sensitif. Artinya di sini besar harapan kita dan besar harapan pemuda maupun mahasiswa supaya instansi-instansi terkait ini mengkawal dengan betul seperti apa perjalanannya penggunaan anggaran ini seperti BPNT, supaya dikawal ketat lah istilahnya, mulai dari kebijakan dan lain sebagainya kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lah seperti ini kan. Yang saling makan itu kan
itu kan bahasa apa ya, kalau bahasa Sehingga mahasiswa keluar nanti istilah tusela gitu. iya sehingga keluar seperti itu kan. dibilang tuyul ya. Sama-sama ini jadi tuyul ya nanti kan. Iya. Nah, itulah perlunya pihak pemerintah khususnya Lombok Timur ya, supaya melakukan membuat tim-tim tertentu untuk mengkawal daripada segala bentuk kebijakan yang akan segera diterapkan atau maupun anggaran yang akan segera disalurkan hingga dari tingkat daerah hingga ke tingkat desa lah istilahnya kan. Ya. Itu saja sih harapan dari kita sebagai pemuda. Kalau terkait dengan statement-statement, artinya seperti yang disampaikan tadi, yang mungkin bisa diklarifikasi seperti apa kalau dari harapan selaku pemuda di Lombok Timur gitu, supaya tidak ada diksi-diksi yang sedikit agak nyeleneh lah gitu kan. Ya, bukannya sebenarnya kita menyalahkan daripada statement seperti itu sih, tapi ini akan menimbulkan suatu suatu keresahan bagi masyarakat khususnya pemuda dan mahasiswa. Kenapa harus mengeluarkan statement seperti ini kan? Ini ada apa? Ini pertanyaan besar. Ini selalu akan mengeluarkan kecurigaan lah istilahnya kan? Ini secara otomatis ini membukakan pintu selebar-lebarnya untuk membuat kita curiga terhadap pemerintah. Itu saja. Baik. Ya, besar harapan kita supaya jangan disembunyikan. Jika memang oknum itu tertentu silahkan panggil saja, kan? Kita klarifikasi, kita komunikasi dengan baik-baik. Jangan lagi udah ada sudah tidak situasi sudah kacau lagi keluarkan statement seperti itu kan malah menjadi gelombang yang besar yang terjadi di wilayah Lombok Timur khususnya kan. Ya, cukup ya. Ya cukup. Baik, terima kasih Dinda, baik kawan pergerakan di Lombok Timur maupun teman-teman kawan yang pergerakan di Mataram, ikut juga melihat isu perkembangan di Lombok Timur, karena memang beliau ini pemuda di Lombok Timur, hanya saja aktivitas perkuliahan di Mataram. Kisruh di dalam program BPNT yang kemudian menimbulkan sebuah statement dari salah satu pejabat kita terkait dengan istilah tusela masih menjadi misteri dan pertanyaan besar tentang istilah ini. Mudah-mudahan di diskusi berikutnya kita langsung mendengarkan statement langsung dari pejabat yang mengeluarkan statement ini. Sekian, terima kasih sahabat atau kawan Gledek TV, mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.